Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, siang hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa terus beribadah, melaksanakan salat duhur berjamaah di masjid. Di tengah-tengah kesibukan kita juga masih bisa melaksanakan ibadah puasa, di mana kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan maghfirahnya. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, karena kita berada di pertengahan Ramadan, tepatnya di tanggal 16 atau 17 nantinya, maka kita akan membahas materi yang berkaitan dengan Al-Quran. Dikarenakan memang yang dikenal dengan khalayak umum yang disebut dengan nuzulul Quran biasanya dibahasnya adalah pembahasan di pertengahan bulan Ramadan. Karena salah satu pendapat mengatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di mana diturunkan duf'atan wahidatan, diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ila sama'id dunya, menuju langit dunia, tepatnya di bulan Ramadan, dan kemudian berlanjut diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia menuju dunia kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan asbabun nuzulnya, sesuai dengan sebab turunnya. Kenapa kok tidak langsung saja? Karena memang ada hikmah-hikmah di balik itu, termasuk hikmah di balik itu adalah mempermudah bagi umat ini untuk menghafalnya, kemudian mempermudah pada saat itu untuk mengamalkannya. Karena ketika turun berangsur-angsur ini juga ada hikmatut tasyri', yaitu hikmah pensyariatan di belakangnya. Ya. Contoh Pak, di zaman dulu yang namanya minum khamr itu sangatlah mendarah daging di kalangan orang-orang Arab. Maka dari itu turunnya pengharuman khamr itu tidak langsung sekaligus haram begitu, tapi sampai bertahap, mungkin sampai 4
kali turun, baru terakhir itu langsung diharamkan secara mutlak. Ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Al-Quran ini bukan hanya sebagai kitab suci yang kita baca saja, tetapi Al-Quran tepatnya adalah pedoman hidup kita. Maka bagaimana seorang mukmin, seorang muslim bermuamalah dengan Al-Quran harus tepat. Tidak boleh hanya sekedar memiliki aplikasinya, kemudian memiliki mushafnya, kemudian itu selesai. Maka mari pada kesempatan yang sedikit ini, tidak lama kita berusaha mengenal bagaimana seharusnya seorang muslim ini memperlakukan Al-Quran dalam hidupnya. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan telah berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini terlupakan. Akhirnya ada yang mengatakan memahami ayat ini, ada 3 golongan yang dianggap telah meninggalkan dan melalaikan Al-Quran. Yang pertama adalah yang tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah mereka yang hanya bisa membaca tetapi tidak bisa mentadabburinya. Akhirnya tidak masuk dalam relung hatinya paling dalam. Dan yang ketiga adalah mereka yang tidak mau mengamalkan isi dari Al-Quran. Jadi kita tinggal muhasabah diri kita. Kita ini masuk dalam kategori yang mana? Apakah yang pertama berarti sangat parah? Yang kedua lumayan? Yang ketiga ya lumayan lah. Dalam artian lumayan harus segera bertobat, gitu Pak. Karena apa? Karena Al-Quran sudah tidak lagi dijadikan pedoman dalam beramal. Baik, masuk kita pada definisi bahwasannya secara etimologi Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Dan hebatnya Pak, walaupun dibaca berulang-ulang tidak pernah bosan. Beda kalau panjenengan baca komik, baca buku cerita, baca kisah motivasi, dibaca 3 kali kadang sudah belenger nih. Kadang sudah tidak mau baca lagi. Tapi di Al-Quran ini semakin panjenengan baca, semakin hatinya bersih, maka ta'alluqnya semakin kuat dengan Al-Quran. Sampai ada anak jamaah yang nanya, kenapa kalau dibacakan Al-Quran kok justru gelisah begitu? Tidak sebahagia kalau rekening ditransfer gitu loh. Atau kalau imamnya sedang baca Quran, ngimami itu kok kedawan niku langsung wah kapan mari ini langsung gitu. Justru tidak malah bahagia gitu Pak. Ini bisa jadi memang penyakit hatinya belum bersih. Sampai dikatakan orang kalau bersih hatinya tidak akan pernah bosan dan tidak pernah belenger kalau dibacakan Al-Quran. Tapi kalau sudah banyak gangguannya, dibacakan niku malah panas dia. Malah seperti orang kesurupan niku loh. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran langsung kepanasan ya. Sampun gitu, empun gitu, gara-gara dibacakan Al-Quran. Semoga kita tidak yang golongan demikian Pak. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman, Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya. Kemudian dari langit dunia ini turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kasuistik.
Maka secara terminologi Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah. Al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat, sebagai mukjizat, ya. Dan disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, kemudian nantinya oleh Rasul disampaikan kepada para sahabatnya, dan itu disebut mutawatir karena yang mendengar pada saat itu langsung orang yang banyak yang tidak mungkin berdusta antara satu dan yang lain. Itulah perbedaan Al-Quran dengan hadis. Kalau hadis itu Nabi bisa jadi menyampaikan kepada satu orang, maka nanti kita lihat satu orang ini orangnya thiqah atau tidak, jujur atau tidak, hafalannya kuat atau tidak. Maka nanti ada klasifikasi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nanti ada sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, kemudian dhaif itu banyak macamnya. Ada yang paling parah maudhu, ada yang muallak, ada yang mu'dhal, ada yang mursal. Itu nanti belajarnya di ilmu mustalah hadis. Kemudian ikhwatal iman, serta dinilai sebagai ibadah kepada Allah dalam membacanya, al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana jikalau membacanya itu diberikan pahala oleh Allah, dan pahalanya itu bukan per surat. Kalau diberikan per surat, nanti surat Al-Baqarah tidak ada yang mau baca. Akhirnya fokusnya baca Qul huwallah terus, sampai dalam surat Qul huwallah terus, ya. Sampai ditanya, "Zaman kenapa kok baca Qul huwallah kalau sholat?" "Cepat Pak, pendek cepat," gitu kata mahasiswa itu Pak kalau ditanya. Itu apa? Surat wajib kalau sholat, ya. Membaca Al-Quran itu pahalanya ternyata per huruf. Jadi tidak ada diskriminasi Pak di sini. Kalau ayatnya itu panjang berarti tambah banyak pahalanya, suratnya panjang yang dibaca berarti tambah banyak pahalanya. Maka dikatakan oleh Nabi dalam satu hadis, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa orang yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran itu, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya tidak mengatakan kalau kalian membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun dan lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca Pak satu lembar itu sudah berapa pahala kita, apalagi satu juz. Kalau Ramadan ini kan musola masjid rame nggih. Tidak tahu di sini tadarusan sampai jam berapa. Kalau di Madura itu tadarusan sampai semalaman, sampai subuh nih. Luar biasa nih. Di Bangkalan, di Soca itu, kalau di tempatnya mertua saya, itu jam 2 tuh masih dengar orang tadarusan, ya. Jadi mereka ini luar biasa bacanya. Tapi sayangnya kalau di luar Ramadan sepi, ya, sepi begitu. Padahal seharusnya sama, ya, Ramadan ada tadarusan, di luar Ramadan juga harus ada tadarusan. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kemudian Al-Quran itu secara keistimewaan sangatlah banyak. Yang pertama, kitab suci satu-satunya yang langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari campur tangan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk manusia atau iblis sekalipun. Nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kalau kita dapatkan Al-Quran ini Pak, sama sedunia ini loh. Tidak ada yang namanya 31 juz, tidak ada.
Atau khawatir katanya, saya khawatir Pak Ustadz kalau ngafalin sekarang nanti 10 tahun lagi ada revisi nambah 31 juz. Tidak ada nih, sampai hari kiamat gitu 30 juz gitu. Jadi ada sampai nenek-nenek itu baru khatam hafalannya di umur 60. Masya Allah. Okay? Walaupun beliau ini nyicil hafalannya. Lalu isi dari Al-Quran ini mutlak Pak. Kebenarannya ini mutlak. Sehingga dikatakan dalam redaksi pengantarnya di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau panjenengan masih ragu tentang isinya, yang bermasalah niku yang baca, bukan Al-Qur'annya. Dan juga Al-Qur'an itu apa? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada manusia hamba Allah yang mengatakan saya beriman sama Al-Quran, kok tidak dapat petunjuk ya? Ya bisa jadi memang tidak bertakwa itu. Pas baca, sudah baca, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Masih ditawar. Kalau 0,5 Pak Ustadz, bunganya apa masih boleh? Karena tidak merasa berat. Nah itu masih ragu, padahal sudah jelas itu. Sulit untuk ditawar. Wala taqrabuz zina, katanya. Jangan kau dekati zina. Tapi kalau janda sebelah Pak Ustadz, karena kesepian masih ditawar nih. Niki berarti tidak takut nih loh Pak. Makanya tidak dapat petunjuk. Jadi la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga kalau kitab suci ini masih diragukan, ini repot, tidak cocok jadi kitab suci. Makanya kalau tulisan-tulisan itu pengantarnya tidak ada Pak seperti itu. Skripsi, tesis, disertasi, tidak ada. Ini adalah disertasi yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi setiap yang membaca dan mengujinya. Gak lulus niku. Sama dosen yang nguji, oh ini sombong banget ini. Sudah dicoret aja, dites, akhirnya tidak lulus nih. Soalnya kemelitian itu pengantarnya nih. Kalau ini kitab suci Al-Quran ini memang haknya Allah dan hanya Allah yang bisa bersombong itu. Ketika dikatakan la raiba fih, tidak ada keraguan. Silakan dibuktikan dan sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang Islam ataupun non-Muslim. Meneliti tentang esensi dari Al-Quran itu, baik dari sisi teknologi, baik dari sisi pengetahuan alam, akhirnya terbukti dan dia pun masuk Islam gara-gara penelitian itu Pak. Ada yang meneliti tentang Fir'aun itu. Benar tak tuh Fir'aun itu matinya tenggelam, jangan-jangan ketekek katanya misalkan. Kok di Al-Quran tenggelam, akhirnya diteliti, ketemu enggak? Ternyata ketemu. Kenapa? Ada sisi garamnya gitu. Karena dia tenggelamnya di laut. Andaikan tenggelam di lumpur lapindo, mungkin nanti diteliti ketemu lumpurnya, kan begitu. Kemudian ikhwatal iman, ada yang neliti laut. Akhirnya diteliti ketemu. Oh kok bisa ya di Al-Qur'an ini menyampaikan tentang laut. Fihi barzakhul la yabghiyan. Ada laut itu, air itu yang antara asin dan tawar tidak bisa bersambung. Ada seakan-akan pembatasnya, diteliti. Kok bisa ya Al-Quran bicara seperti itu, sedangkan di zaman Rasul itu tidak secanggih sekarang dan Nabi dalam sirahnya tidak pernah melakukan penelitian ke dalam laut. Perjalanan sirahnya saja tidak pernah ikut berlayar kemana-mana seperti Columbus itu. Tapi kok bisa menyampaikan itu? Maka ini pasti bukan dari Muhammad, ini pasti wahyu dari Tuhannya Muhammad. Masuk Islam dia Pak. Jadi banyak penelitian. Sing repot niku ya kita ndak baca, ya ndak neliti. Terus kalau dikasih hukumnya, mosok. Nah, masih nanya, mosok sih. Nah, gitu. Kemudian ikhwatal iman, Al-Qur'an itu istimewanya mudah dihafal. Makanya kalau ada musabaqah hifdzil Qur'an, lomba menghafal Al-Qur'an dari tingkat yang umur 3 tahun sampai yang lebih dari itu bisa gitu Pak. Dan itu tidak akan didapatkan di kitab suci lain.
Jadi orang Islam itu bisa hafal 30 juz. Walaupun tidak 30 juz, saya juz 30 Pak. Ya, oke lah, lumayan. Ya. Terus yang tidak jelas nih kok, juz gitu. Juz-juzannya enggak jelas soalnya. Loncat-loncat kemana-mana. Tapi lumayan bisa hafal nih. Secara mungkin ya, harfan-harfan ini, setiap hurufnya, urutannya semuanya. Nah itu memang Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk dihafal, Pak. Jadi menghafal Al-Qur'an itu lebih mudah dibandingkan menghafal syair-syair Arab gitu yang aneh-aneh itu, atau menghafal kitab suci yang lain. Dan seterusnya kalau kita mau melihat ada dalam surat Yunus ayat ke-57 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Mau'izah itu nasihat ya. Wa syifaa'un, dan juga menjadi obat. Lima fis sudur, dari apa-apa yang menjadi penyakit hati kalian, yaitu Al-Qur'an itu, Pak. Wa hudaw wa rahmah, juga petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi mereka yang beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Makanya kalau ada orang setelah berobat kemana-mana tidak sembuh, akhirnya dibacakan Al-Quran, terapi Al-Quran, ternyata Allah berikan kesembuhan. Itu mukjizatnya Al-Quran. Jadi saya pernah itu, ya ada anaknya teman, itu sudah berobat, masuk rumah sakit opname 3 hari, pindah lagi ke rumah sakit satunya, tidak sembuh-sembuh. Merasa ada yang sakit di dalam perutnya itu agak ditusuk gitu. Akhirnya dia ingat, cobalah, minta tolong Pak Imam dibacakan Al-Quran Ruqyah. Akhirnya malam-malam saya dijemput itu, waktu ngajar itu. Ya dibacakan biasa, dibacakan niat semoga Allah berikan kesembuhan. Ternyata Masya Allah sembuh itu, Pak. Sampai dokternya itu godek-godek ini. Loh, padahal sudah mau dilakukan endoskopi kan. Mau dilakukan operasi untuk dimasukkan kamera untuk cek itu. Ada apa di dalam itu? Ternyata alhamdulillah dengan barokahnya Al-Qur'an, karena memang ada dalam firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, masih banyak sekali keistimewaan Al-Qur'an itu. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi ahlul Qur'an. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, inna lillahi ahlain minan nas qalu man hum ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga saking dianggap dekatnya dari antara manusia itu. Siapa mereka ya Rasul? Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Mereka ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Jadi panjenengan kita semua, mari jangan sampai Ramadan ini kita lupa kepada Al-Qur'an. Kalau tidak membaca, ya ayo ditadabburi. Kalau tidak bisa mentadabburi saja, juga bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tafsir Al-Quran, membahas tentang isi dari Al-Quran. Karena itu salah satu cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Baik. Biasanya ada yang tanya jamaah, apakah kita nih targetnya Ramadan khatam Ustaz atau gimana? Jadi lihat posisinya, Pak. Kalau bacaannya itu masih jelek, maka sebaiknya banyak belajar. Ya, jangan pokoknya khatam, diterabas semua, baca itu kayak ngebut ngempot gitu. Soalnya kalaupun bacaannya banyak, tapi kalau bacanya itu sembrono, karena Al-Quran ini beda dengan kitab suci lainnya. Ada cara bacanya. Jadi kalau ingin dapat pahala satu huruf satu kebaikan itu, ya bacaannya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan, ditalkinkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Sehingga kalau dalam Al-Quran itu ada namanya ilmu qiraah sab'ah, ada 7 macam qiraat. Kita satu sajalah, dari hafaz saja itu sudah cukup, yang umum yang ada di Indonesia ini. Itu mungkin tajwidnya, makhrajnya, karena kalau bahasa Arab itu kan
beda makhrajnya itu, beda artinya. Ada yang terlalu fasih itu ain semua ada hamzah. Semua. Ada yang terlalu ngenteng, hamzah semua ada ain. Panjangnya keliru itu, artinya beda Pak kalau bahasa Arab. Misalkan matorun, ya itu adalah hujan. Matorun itu adalah bandara. Nah, karena terbawa dialek Indonesia, hujan bilang ke teman, mator kata, bandara, padahal maksudnya itu hujan itu. Karena salah, panjang pendeknya bisa berubah maknanya. Makhrajnya salah bisa berubah maknanya. Maka harus kita belajar. Maka interaksi dengan Al-Qur'an ini kita berusaha untuk melakukan 6T. Nah, ini bukan 3T yang tertulis di penyetan niku, Pak. Nah, 3T, tempe, telur, tahu gitu niku. Beda. Kalau 3T di sini, 6T di sini, interaksi kita dengan Al-Qur'an itu dengan punya waktu untuk tilawah, punya lokasi waktu, alokasi waktu. Mungkin kalau di luar Ramadan sehari semalam sekali 2 kali, atau di Ramadan lebih sering lagi, ya itu bagus ya. Kemudian selain kita tilawah ada tafhim, memahami. Bagaimana memahami, apalagi saat ini sudah banyak ada terjemahan dari Kemenak ya Pak ya, itu lebih mudah. Lalu tahfidz, menghafalkan ya. Lalu kalau sudah menghafal, tapi sebelumnya kalau bisa memang urutannya urut tanfidz dulu, melaksanakan apa yang sudah dipahami tadi, lalu dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan, ajarkan, taklim, karena dikatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an, dan kalau sudah baik belajarnya maka ajarkan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir tahkim, yaitu ambil hukumnya dari Al-Qur'an. Misalkan punya masalah apa? Masalah warisan, cekcok tidak selesai-selesai. Ya kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Apa hukumnya di Al-Qur'an disuruh? Begini. Ya sudah kita ikuti. Masalah rumah tangga tidak selesai-selesai. Kembalikan kepada Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya dalam Al-Qur'an terkait percekcokan dalam rumah tangga? Kalau ada solusinya begini, ambil hukumnya. Jadi mengambil hukum dari Al-Qur'an itu Pak, bisa ketika kita punya segala masalah apapun, lalu kita bingung mau siapa ini yang memutuskan, maka kembalikan kepada Al-Qur'an. Ikhwatal iman jemaah sekalian, terkait keutamaan nanti bisa dibaca sendiri, ini banyak sekali. Jadi dalil-dalilnya sudah saya sampaikan, nanti bisa di-share ya. Bahwasannya orang yang mau belajar Al-Qur'an itu pahalanya itu malah sama Allah dikasih 2 kali, walaupun bacanya terbata-bata, tersendat-sendat ya. Dikatakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus sesuai dengan tuntunan Rasul, itu derajatnya sama dengan derajatnya para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan mereka yang mau membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, sampai terbata-bata, belajarnya karena kasep katanya, lidahnya sudah alot. Bismillah dibaca bismillah kata gurunya, bener bis. Kalau bis itu bus kota, bis damri gitu. Anak di Madura dia kebiasaan bismillah, bis terus ya Pak ya. Sulit itu ngajar Al-Qur'an, yang apalagi yang sepuh-sepuh itu memang butuh kesabaran. Tapi kalau itu sabar, walaupun terbata-bata, wa yatata'tu fihi wa huwa alaihi syaqqun, sampai dia merasa berat dalam belajar itu, maka kata Nabi, lahu ajran, Allah berikan dia 2 pahala ya. Tapi ini penghargaan Pak untuk mereka yang belajar. Jadi belajar Al-Qur'an itu Pak tidak ada batasan usia. Tidak usah merasa malu. Saya dulu belajar di TPQ Pak Ustadz, tapi setelah wisuda lulus tidak ngaji, udah di wisuda gitu.
Habis itu lupa, belajar lagi sudah tua malu. Nanti kalau masuk lagi kumpul sama anak tika. Ya jangan kumpul sama anak tika, Pak. Cari majelis yang memang pesertanya sudah sama-sama tua. Saya dulu ketika ngajar di Iqra Center itu sudah sepuh-sepuh. Ya, sama-sama tua, ada yang 70, ada yang 40, ada yang 50, ya. Dan memang ketika sudah tua itu memang agak sulit. Kenapa? Karena mungkin giginya sudah tidak ada. Mungkin ketika mau sifatul huruf itu ngawas terus, jahar tidak bisa dia, ngecas terus, ya. Dan itu biasalah, Pak. Karena itu perjuangan. Apalagi yang terbiasa pakai rem cakram, kalau Mbak, Bu, disuruh rem cakramnya, Pak, diloskan dulu, jangan dipakai, gitu ya. Jadi mesti kayak gitu ya. Dan itu perjuangan, Pak. Kalau kita mau belajar sampai kita bisa, insya Allah pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, tadabburi Al-Quran, amalkan Al-Quran, karena suatu saat di hari kiamat kelak dia akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada termin pertama. Monggo dipersilakan jikalau ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau testimoni, dipersilahkan. Wonten, Pak? Nanti dikasih mic kalau ada yang mau tanya. Sampun deh. Tidak ada. Wonten, alhamdulillah. Baik, ikhwatal iman jamaah sekalian, sebagai penutup dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi level kita ketika senang membaca Al-Quran di dunia ini, kelak di akhirat diperintahkan oleh Allah, silakan baca bacaanmu. Sampai sejauh mana bacaanmu, itulah derajatmu di sisi Allah. Maka orang yang ahli dalam Al-Quran bukan hanya hafal saja, Pak. Kalau hafal saja ya MP3 itu juga bisa melafadzkan. Apalagi saking sekarang teknologi canggih, apa itu ada bolpen tuh yang pakai ditunjuk begini bunyi, ditunjuk bunyi. Akhirnya saking senengnya lupa dia ndak ngaji, bolpennya terus yang ngaji. Ya, katanya malaikat, biar bolpenmu saja yang masuk surga, gitu loh. Jadi teknologi ini memudahkan, Pak. Tapi kalau urusan baca Quran memang harus belajar ke guru, bertemu dari mulut ke mulut. Ya, Ramadan kemarin baru saja guru saya meninggal dalam pembelajaran Al-Quran ini di pesantren. Masya Allah, beliau itu disiplinnya, ya. Ustadz Widat itu disiplin. Kalau ada salah itu kerengnya luar biasa, sampai anak-anak pada takut semua. Ada yang kena ciwit, ada yang kena pukul, ada yang kena tempeleng gitu, tempelengan cinta itu, Pak. Ya. Tapi anak pondok tempelengan cinta itu gak kayak model sekarang, langsung dilaporkan polisi. Zaman dulu biasa, pak itu biasa. Ya. Nah, namanya katanya santri barokah, ya. Ditempeleng guru, ya. Karena saking cintanya itu, ya. Tapi kalau sekarang dilaporin polisi ruwet juga gitu, ya. Itu ikhwatal iman, perjuangannya memang butuh perjuangan, belajar itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak mau berjuang saat ini, maka ketika kita sudah nantinya menghadap kepada Allah, sedangkan kita membaca saja tidak benar, lalu tidak pernah mentadabburi, apalagi mau mengamalkan. Jadi kalau ada permasalahan dalam hati kita dalam Al-Quran itu, baik ketika dibacakan lalu kita ini malas mendengar, atau ketika dibacakan justru kita gelisah, tidak nyaman, itu mesti ada gangguan, ya. Entah gangguan dari makhluk halus atau dia sendiri memang terlalu kotor hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya ketika dibacakan Al-Quran dia semakin gembira dan bahagia. Maka dari itu ikhwatal iman, mari kita biasakan dari sekarang. Sekarang ini banyak sekali program-program itu yang menghafalkan plus artinya.
dan mentadabburinya itu tidak mudah, tidak sesulit kalau kita menafsirkan. Menafsirkan kan ada para ulama, kita hanya membaca hasil penafsirannya itu seperti apa. Kalau mentadabburi itu cukup dibaca berulang-ulang lalu kita cocokkan dengan hati kita. Misalkan kita baca tentang apa? Ayat-ayat yang menunjukkan tentang kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dibaca diulang-ulang. Oh, ternyata pahalanya orang sabar itu langsung Allah yang kasih tanpa ada hitung-hitungannya. Oh, berarti besar sekali ya. Berarti saya harus sabar gitu. Kalau bicara tentang hukum, kita langsung bercermin, saya sudah mengamalkan enggak ya ini? Hukumnya ini sudah enggak? Baca misalkan ayat riba itu. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang sempoyongan yang karena kemasukan kerasukan setan. Merenung jeneng, oh pantesan aku kok sering geblak kudu geblak ya. Apalagi ingat cicilan, ingat tagihan debt collector itu, rasanya pengen geblak aja jalan nih. Kayaknya cocok sama Al-Qur'an ini itu. Jadi begitu, Pak, caranya itu. Jadi semakin sering kita mentadabburi, nanti akan semakin dapat hikmah-hikmah di balik itu. Apalagi kita hadir pada kajian tafsir, kita dibantu guru-guru kita, oh begitu ya maknanya, oh begitu asbabun nuzulnya, oh begitu hukum-hukum yang bisa diambil, oh ini fidyah hukumnya di sini, ini hukumnya seperti ini. Nah, insya Allah dengan banyaknya kita berinteraksi ini akan merasakan kedekatan dengan Al-Quran, sehingga kelak Allah berikan syafaat melalui Al-Quranul Karim. Mencintai Allah bisa dengan mencintai kalamnya. Jadi banyak-banyak kita berinteraksi itu sama dengan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Semoga kita terus beristiqomah dalam membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman umat Islam dan pedoman umat yang beriman kepada Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.